Baik anak-anak, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Materi kita hari ini bab 3 mengenai budidaya ternak kesayangan ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian harus tahu menjelaskan pengertian ternak kesayangan. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis ternak kesayangan. Yang ketiga, menjelaskan sarana budidaya ternak kesayangan. Yang keempat, menjelaskan tahapan budidaya ternak kesayangan. Iya, jadi pada intinya ternak kesayangan merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan yang dimilikinya. Setiap jenis ternak kesayangan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ada pokok pembahasannya ya mengenai budidaya ternak kesayangan. Di sini ada jenis-jenis ternak kesayangan, contohnya kelinci hias, hamster, burung merpati, burung kicauan. Kemudian sarana budidaya ternak kesayangan mulai dari kandang, perlengkapan kebersihan dan pemeliharaan, serta tahapan budidaya ternak kesayangan. Ada persiapan kandang, kemudian pemilihan ternak dan pemeliharaan. Baik anak-anak, sebelum kita ke pembahasan yang lebih jauh, kita cari tahu dulu apa sih karakteristik dari hewan-hewan ternak kesayangan. Ada hewan kelinci, hewan hamster, kucing. Kita lihat karakteristiknya. Pertama itu hewan kelinci, ternak multiguna, herbivora, telinga panjang, memiliki gigi seri besar, dan bersifat noktural. Ya, karakteristik itu sama dengan ciri-ciri ya. Yang kedua itu hewan hamster, bertubuh kecil 7-10 cm, hewan pengerat, omnivora, badan gemuk, ekor pendek, dan bersifat noktural. Kemudian hewan kucing, hewan mamalia, memiliki mata yang tajam, memiliki cakar dan gigi yang tajam, hidung pink atau hitam kecoklatan, dan karnivora. Baik, ada karakteristik atau ciri-ciri dari burung kicauan. Warna cerah dan indah, pejantan hidup berkelompok, jantan lebih agresif, alat pernapasan yang tambahan. Kemudian ayam jantan lebih besar dari betina. Jantan memiliki jalu, ekor yang panjang dan jengger besar, bersifat adaptif. Kemudian burung merpati, warna bulu beraneka ragam, warna jantan lebih bagus, cincin lingkar pada biji mata, paruh tipis agak bengkok, dan herbivora. Kita lanjutkan ya mengenai sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Ada bahan-bahannya nih untuk membudidayakan ternak kesayangan. Yang pertama, harus ada hewan yang akan dipelihara. Kita harus menentukan hewan yang akan dipelihara. Pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria seperti tubuh tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok. Yang kedua, pakan. Apa itu pakan? Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Contoh dari pakan alami, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat jangkrik, dan klotok. Pakan buatan terbuat dari campuran bahan baku hewani dan nabati, umumnya yang berbentuk pelet. Kemudian sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan yaitu bahan-bahan obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Nah, obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit.
pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Di sini ada peralatan ketika ingin membudidayakan ternak kesayangan. Ada yang harus diperhatikan, ada tempat pakannya, tempat minum, sprayer, pembersih kotoran, kandang, timbangan. Kita bisa lihat ya tahapan atau teknik yang diperlukan. Pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, pencegahan hama dan penyakit. Itu merupakan teknik yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membudidayakan ternak kesayangan. Pemeliharaan kandang. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembabannya minimal seminggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri. Tempat pakan, minum, dan lantai kandang yang terdapat dalam kandang juga harus rutin dibersihkan. Jadi kalau kita ingin membudidayakan ternak kesayangan, ini harus sangat diperhatikan ya anak-anak. Yang kedua, pemilihan bibit. Seleksi dapat dilakukan dengan memperhatikan catatan kemampuan produksi setiap individu dan penampilan fisik ternak. Calon yang dipilih adalah yang memiliki bentuk tubuh seimbang dan tidak cacat. Pakan seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, biaya pakan menempati 60% sampai 80% dari jumlah total biaya usaha peternakan. Pakan yang diberikan kepada ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Kemudian pencegahan hama dan penyakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan, ada yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, lahannya yang hendak didirikan kandang harus bebas dari penyakit menular. Kemudian kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit. Selalu periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Terus jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas genangan air. Kemudian lakukan penyemprotan desinfektan atau proses penyuci hamaan kandang dan lingkungan sekitarnya. Jangan lupa lakukan vaksinasi secara teratur.